Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang terdiri dari syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji bagi yang mampu. Zakat dapat diartikan juga sebagai ibadah di jalan Allah yang berbentuk harta finansial, di mana zakat itu termasuk kewajiban agama dan menempati posisi sebagai salah satu rukun Islam. Zakat, infak, dan sedekah merupakan hal yang sudah tidak asing lagi di kalangan umat muslim. Zakat dari segi etimologi memiliki beberapa arti, antara lain adalah pengembangan. Menurut Yusuf Qaradawi, zakat adalah ibadah maliyah yang diperuntukkan memenuhi kebutuhan pokok orang-orang yang membutuhkan. Zakat juga merupakan ibadah yang disyariatkan kepada semua muslim yang telah dibebankan untuk menunaikannya, karena memiliki harta yang cukup nisab dan bebas menggunakan hartanya. Adapun syarat wajib zakat, para ahli fikih menjelaskan bahwa ada beberapa syarat untuk menjalankan zakat, antara lain yaitu Islam, merdeka, milik sempurna, sudah mencapai satu nisab, sampai haul, saum. Kemudian golongan yang berhak menerima zakat antara lain fakir, miskin, amil, mu'alaf, riqab, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Pengertian sodaqah. Sodaqah secara bahasa berasal dari kata asyidik yang berarti benar atau jujur. Sodaqah juga berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kalimat sodaqah yang berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seorang kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Pengertian infak. Infak berasal dari kata anfaqah yang berarti mengeluarkan sesuatu harta untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut terminologi syariat, infak juga berarti mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan atau penghasilan untuk kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Dalam pemahaman umum di masyarakat, istilah infak, zakat, dan sedekah kelihatannya saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Infak dalam ajaran Islam sesuatu yang bernilai ibadah yang diperuntukkan kepada kemaslahatan umat. Macam-macam zakat. Zakat terbagi menjadi dua macam, yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Jenis harta yang wajib dizakatkan. Yang pertama, zakat mal. Zakat mal adalah zakat yang wajib dibayarkan atas harta yang dimiliki jika harta tersebut telah mencapai batas wajib dikeluarkannya zakat atau mencapai nisab. A. Emas dan perak. Harta kekayaan dalam bentuk emas wajib dizakatkan bila sampai senisab, yaitu mencapai 20 dinar menurut perhitungan jumhur ulama fikih, yang dibulatkan menjadi 92 gram. Sedangkan zakat dari perak apabila sampai senisab, yaitu 200 dirham. Zakatnya sebanyak 2,5% dari jumlah harta emas atau perak dengan syarat telah mencapai nisab. B. Perdagangan. Zakat perdagangan adalah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukkan untuk jual beli. Nisab zakat perdagangan adalah senilai 900 gram emas setelah berlalunya 1 tahun. Jika telah mencapai nisab, maka harus dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Yang selanjutnya, binatang ternak.
Binatang ternak wajib dizakati jika diberlakukan nisab atau haul. Menurut dalil yang ada bahwa binatang ternak yang dizakati ada 3 jenis, yaitu unta, sapi, dan kambing. Untuk ketentuan nisabnya ada di bagian deskripsi. Dan yang terakhir, rikas. Zakat rikas adalah harta terpendam pada masa jahiliyah yang ditemukan pada masa Islam dan tidak diketahui siapa pemiliknya. Syarat rikas adalah barang tambang yang dikeluarkan dari bumi atau berupa emas dan perak, bukan selain keduanya tersebut. Apabila barang tambang mencapai nisab, maka zakatnya sebesar 2,5%. Dalam hal ini tidak disyaratkan 1 haul. Yang kedua, zakat fitrah. Fitrah adalah ciptaan, sifat asal, bakat, perasaan keagamaan, dan perangai. Sedangkan zakat fitrah adalah zakat yang berfungsi mengembalikan manusia muslim kepada fitrahnya dengan menyucikan jiwa mereka dari kotoran-kotoran atau dalam hal ini dosa yang disebabkan oleh pengaruh pergaulan dan sebagainya, sehingga manusia itu menyimpang dari fitrahnya. Waktu pengeluaran zakat pada akhir Ramadan setelah terbenamnya matahari sampai menjelang pelaksanaan sholat Id. Zakat fitrah dikeluarkan sebanyak 1 sok atau sebanding dengan 2,5 kg beras. Strategi dan metode pembelajaran zakat. Dalam menyampaikan materi zakat untuk siswa MTS dan MA, strategi dan metode yang cocok dan efektif adalah menggunakan strategi yang berbasis PAIKEM. Salah satunya yaitu jigsaw learning atau melalui tukar delegasi antar kelompok. Sedangkan metode yang digunakan adalah metode ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Strategi dan metode pembelajaran infak dan sodaqah. Adapun strategi yang cocok untuk pembelajaran infak dan sodaqah adalah strategi active learning dengan model indeks car match atau mencari jodoh kartu tanya jawab. Sedangkan metode yang cocok untuk pembelajaran infak dan sodaqah adalah metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab.